satu radio dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi seluruh apa yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini para hadirin. Alhamdulillah, ini satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan kita saja yang bisa ngaji di tempat ini, tapi seluruh pelosok juga bisa ngaji. Ya, dari satelit bisa ngaji semua. Ya, mudah-mudahan ini adalah menjadi amal jariah kita para hadirin. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita akan ambil pada kesempatan malam hari ini Al-Manhiyatus Syar'iyyah. Kita kasih judul sikap tepat terhadap larangan Allah Azza wa Jalla. Agama kita ini ada dua kemungkinan isinya. If'al, yang pertama kerjakan. Ya loh. Yang kedua wala taf'al, jangan dikerjakan. Hanya itu isinya. Ayang berembe jelas? Hah? Kerjakan, jangan kerjakan. Ada ya awamir perintah, ada nawahi larangan. Coba diulang sekali definisi atau makna dari kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagian kedua dari asyhadatain. Apa kata para ulama kita menjelaskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tasdiquhu fima akhbar. Benarkan seluruh berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih. Nah, lalu dikatakan apa? Wamtithalu ma amar, melaksanakan perintah, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan larangan. Kembali kita ke definisi takwa. Ketika menyebut takwa, takwa ketika disebut fi'lul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Karena memang ini hanya ini isinya. Ya, if'al wala taf'al. Kerjakan, jangan dikerjakan. Nah, tentu berbicara tentang larangan ini, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, inilah ujiannya. Kalau perintah insya Allah orang senang. Kenapa? Disuruh. Yang susah itu menghentikan orang dari kesenangan. Yang mana kesenangan itu merupakan larangan. Nah, coba lihat kisah sahabat. Tadi saya bawakan di Kebon Talo, di Lembar. Bagaimana syariat Islam itu turunnya berangsur-angsur. Dan yang pertama kali difokuskan masalah apa? Akidah. Sampai 10 tahun baru datang perintah wajibnya sholat. Yang sebelum itu pembenahan akidah, langsung ke pembenahan akhlak. Ini tidak bisa dipisahkan di para jamaah. Akidah dengan apa? Akhlak ini nggak bisa dipisahkan. Maka kita yang menuntut ilmu ini, kita perbaiki akidah kita, harus juga berubah, akhlak kita bisa berubah. Nah, apa kata sahabat? Dahulu ya, dahulu para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat dan orang-orang Arab terbiasa yang namanya khamar, berem, ya. Terbiasa itu. Minuman mereka sehari-hari, datang tamu penghormatan, berem, ya. La ilaha illallah. Tuak, TM, topi miring, untuk manus kan bagus. Ada tamu, ya, kalau tidak ada berem itu, khamar itu, tidak ada penghormatan. Bayangkan para jemaah. Begitu turun, pertama Allah Azza wa Jalla perlahan-lahan
Ada manfaatnya, ada juga dosanya, mudaratnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Transaksi, jual beli. Ya. Apalagi wa ashabuhu dan kawan-kawannya. Ya, wa ala alihi wa ashabihi. Apa? Ya, narkoba. Karena yang namanya berem itu, khamr itu miftah kulli syarr. Pembuka segala keburukan. Kan ini barang mahal kalau sekarang para jamaah. Ya, lihat itu bandar-bandar itu luar biasa fulusnya. Nah, awalnya dikasih pertimbangan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ada mudaratnya, ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar. Datang ayat berikutnya, belum juga haram nih. Karena kesukaan mereka nih para jamaah. Lalu apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan salat kalau sedang apa? Punya. Kalau sedang mabuk, jangan salat. Nanti jangan-jangan berdoa minta surga karena dia punya, dia mabuk. Minta neraka. Tidak usah itu para jamaah orang mabuk. Orang ngantuk aja dilarang salat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum juga haram. Sampai Umar minta, "Ya Allah, turunkanlah tentang khamar ini bayanan syafian, penjelasan yang lengkap." Barulah turun haram. Apa kata para sahabat? Sekiranya khamar itu begitu turun langsung haram, mungkin kita tidak mau meninggalkannya, katanya. Kenapa? Sudah mendaging. Nah, manahi asy-syar'iyyah, larangan-larangan syariat kita para hadirin, disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Sikap tepat menghadapi larangan atau terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ada 3 poin. Ada berapa? 3. Yang pertama, an-nahyu yaqtadil fawr wat tikrar. Larangan itu berarti harus segera ditinggalkan dan berulang-ulang harus ditinggalkan. Tidak boleh sekali. Ya, nanti doang kengkah lema ampuh. Sekarang enggak, besok iya. Urusan larangan tidak boleh. Konsepnya, pokoknya, pondasinya, kaidahnya, an-nahyu yaqtadil fawr, ketika ada larangan segera. Kemudian wat tikrar, larangan itu terus berlanjut, dia terlarang terus sampai hari kiamat. Apalagi wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah sempurna, tidak ada bakalan lagi perubahan hukum. Baik. Apa dalilnya? Suratul Hasyr ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu." Apa yang dibawakan kalian oleh Rasul, ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang, hentikan. Sikap sahabat para jamaah terhadap khamar itu. Yang pertama kan belum diharamkan. Yang kedua juga belum diharamkan. Begitu ketiga diharamkan, saat itu Anas bin Malik sedang menuangi bapak tirinya Abu Talhah. Sedang dia apa? Tuleng. Ya, sedang dia nuang terus. Datang berita, khamar sudah haram. Apa yang terjadi para jemaah? Langsung mereka buang di gang-gang kota Madinah. Jadi dia bilang, itu nak karena sekedi doang. Mai potokan karena sekedi doang. Tinggal sedikit, nggak ada itu. Sikap sahabat itu. Berhenti merokok. Sayang, tinggal 1 bungkus di rumah. Kalau sedekahkan kan dosa kita katanya. Lebih baik saya yang menghabisi dia. Ya, ada pertanyaan nyompol yang katanya, ya karena saya mau merusak rokok itu makanya saya bakar dia katanya.
La ilaha illallah. Kalau larangan stop. Dan ini dalil para jamaah bahwasanya apa? Dalil kuat para ulama kita, khamar itu haram tetapi tidak najis. Kenapa? Karena dibuang di gang. Dibuang di mana? Gang. Tapi coba lihat, ketika barang najis, contoh badui yang kencing di masjid. Ketika sahabat ingin mengusir, Nabi mengatakan la tuzammiruhu aw la tuzrimuhu, jangan diusir. Apa mudaratnya diusir? Satu, nanti berhenti dia kencing. Jangan-jangan dia punya penyakit prostat apa bahaya. Yang kedua, ya, kalau diusir kencingnya kemana? Ya keliling. Nah, Nabi ambilkan air najis. Bahkan Nabi mengatakan ittaqu al-mala'in, hindari yang mendatangkan laknat. Salah satunya buang kotoran di jalan orang lalu lalang. Kemudian apa juga? Buang kotoran di tempat orang berteduh. Ini barang najis memudaratkan. Dilarang oleh Nabi buangnya sembarangan. Tapi begitu khamar di gang itu dibuang. Ini menunjukkan dia haram tapi tidak najis. Dan kaidahnya semua yang najis haram, tidak semua yang haram najis. Laki-laki boleh pakai emas? Apakah emasnya najis? Tidak. Ya, jadi kaidahnya semua yang najis haram, tapi tidak semua yang haram najis. Thayyib. Kencing najis? Najis. Haram? Otomatis. Maka nggak ada namanya pengobatan minum kencing sendiri. Yang ada itu minum kencing onta. Dari sini juga para ulama kita menyebutkan bahwasanya karena kencing onta itu boleh jadi obat, berarti dia tidak najis. Dari sini dikias juga apapun yang halal dimakan, kotorannya, kencingnya tidak najis, tapi belum tentu jadi obat. Kotoran sapi suci, tapi belum tentu jadi obat. Jadi pupuk bisa, tapi kencing onta jadi obat. Suci otomatis. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menjadikan obat pada barang yang diharamkan. Jadi Allah mengatakan wa manahakum anhu fantahu, apa yang kalian dilarang hentikan. Apa yang kalian dilarang hentikan. Maka lihat sikap sahabat itu. Contoh lain, kasus lain. Ada sahabat laki-laki yang menggunakan apa? Yang menggunakan cincin emas. Emas bagi laki-laki haram? Haram. Kecuali pakai hidung emas. Ya, jadi mungkin ada yang patah hidungnya hilang. Seperti di zaman Nabi ada yang ditebas sama musuh, dia pakai coba hidung besi, tetap bau dia. Pakai hidung perak bau juga, pakai hidung emas enggak dia bau. Boleh, termasuk gigi emas. Kalau ini apa? Cincin emas, laki-laki enggak boleh. Nah, ada sahabat dilihat oleh Nabi pakai cincin emas. Nabi SAW tegur dia, apa engkau senang? Engkau dikalungkan api neraka, langsung dibuang cincinnya. Dibuang, padahal cincin emas. Ada sahabat menegur, lah bukankah ini haram dipakai, tetapi kenapa kita tidak jual saja, katanya. Otomatis kan menjualnya boleh? Boleh. Ya, sebagaimana istrinya punya kalung dijualkan oleh suaminya, boleh apa tidak? Ya boleh. Akhirnya apa? Sahabat ini mengatakan saking patuhnya kepada larangan Nabi itu tidak berani dilanggar. Bagaimana mungkin aku akan memungut barang yang dibuang oleh Nabi SAW? Ini sikap sahabat, begitu menghadapi larangan segera ditinggalkan dan tidak boleh untuk selamanya. Demikian juga dalam hadis yang datang ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kalian maka tinggalkan. Tapi urusan perintah
mastata'tum, semampu kita. Nah, maka dipraktikkan. Salat hukum asalnya berdiri apa tidak? Berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, terlentang samping kanan seperti jenazah dalam kubur itu. Kalau nggak bisa ya apa saja. Ini namanya mastata'tum. Tapi begitu tiba urusan larangan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian maka hentikan, jauhkan. Maka urusan larangan itu nggak ada nama semampunya. Maka kita ini yang masih adeng-adeng, alon-alon, ya tidak boleh. Kalau namanya larang, stop sudah. Nane pira bungkus, kurang. Ya, bila melet, ya apabila pengen, nggak boleh. Urusan larangan itu begitu ada larangan, stop. Dan ini menunjukkan kejujuran iman. Nah, karena ingat konsepnya para jamaah dalam taubat itu kan 3 syarat. 1 menyesal, yang kedua apa? Cabut diri, yang ketiga itu jangan bertekad mengulangi. Pakailah yang 3 ini. Tapi terkala misalkan iman turun, setan mendorong mengerjakan, ya tobat lagi. Tobat lagi. Bukanlah ada yang alon-alon, ya anggal-anggal sekedi. Tidak bisa urusan larangan itu Pak Jemaah. Karena Allah jelas mengatakan fantahu, hentikan. Nabi jelas mengatakan fajtanibu, jauhi. Itu yang pertama, yaqtadil faur, segera. Wa yaqtadit tikrar. Kemudian larangan itu sifatnya tetap, bukan sekali saja. Ya, berarti apa? Larangan itu seumur hidup. Ya, seumur hidup. Tidak boleh hanya sesaat. Beda babnya kalau itu sifatnya apa? Darurat. Ambil contoh. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila seorang masuk masjid, jangan duduk sampai sholat berapa? 2 rakaat. Ini sunnah apa namanya? Tahiyatul masjid. Hadisnya Sahih Bukhari. Ada orang masuk masjid, karena ingat di sini ada larangan, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Apabila ada orang masuk masjid, duduk sebelum sholat, la yasqutu taklif bis sholat, ya, tidak akan gugur kewajiban sholat itu kecuali harus sholat. Ini namanya larangan itu menunjukkan selamanya. Jadi tidak gugur begitu duduk, batal loh, sudah batal larangan itu, nggak bisa. Larangan itu tetap sampai kapanpun. Karena sudah tidak ada lagi syariat ini nasikh maupun mansukh. Ada yang menghapus, ada yang terhapus, sudah tidak ada sudah. Itu hanya di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain. La tusallu illa ila sutrah. Jangan sholat kecuali menghadap apa? Sutrah. Mana dia? Baik. Sutrah maknanya pembatas. Salah satunya inisiatifnya bentuknya seperti inilah. Kalau Nabi, karena ini kan nggak mungkin kita mutajuk dia, ya, kayak orang yang nanam biji-bijian itu, tancap, nggak mungkin kan? Maka apa yang bisa diberdirikan? Ini ada berdirikan. Kemudian ada botol, kalau ini tidak cukup, karena minimal apa? 1 hasta. Kurang dikit ya. Ya, kurang rep. Ya. Minimal berapa? 1 hasta.
ketika tembok sudah penuh dengan orang, maka disebutkan, sudah kita baca di dalam Qaulul Mubin fi Akhwal Musallin, sahabat itu kalau sudah sholat sunnah, yabtadiruna sawari, semuanya berlomba-lomba ngejar tiang. Ngejar apa? Tiang. Sebagai apa? Sutra mereka. Nah, kita tidak ada tiang, nggak ada juga orang yang sholat, maka apa? Ya bolehlah pakai ini. Tapi tidak ada dalilnya masbuk, langsung ditaruhkan dirinya ini di depannya. Awas jangan sampai ada yang praktikin. Dia tahu dirinya nyebok ini pia. Langsung diambilkan dirinya. Dia telat sudah ini, langsung ditaruh di depannya. Enggak boleh, ini buat bid'ah kita nanti. Ya. Jadi kita sholat sendiri sudah, ya. Atau kita ini masbuk. Orang pada bubar di depan kita. Yang depan ini kasihan. Oh, ini kasihan nanti banyak orang lewat nanti. Kita yang ditaruhkan sutra. Ini boleh. Atau kalau tidak suruh maju. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu warda, dipegang lehernya Iyas ibn Qurrah karena dia tidak sholat pakai sutra, didoronglah dia ke depan. Nah, apa di sini? Larangan itu yaqtadi tiqrar, menunjukkan terus-menerus. Nabi mengatakan la tusallu illa ila sutra, jangan salat kecuali menghadap apa? Sutra. Fala yasqutu taklif wa yajibu taqaddum ila sutra athna as-shalah. Ini hukum sutra ini tetap sampai hari kiamat. Tapi yang wajib punya sutra ada berapa orang? Ido berapa? 2 orang. 1 imam, ahsanta. Yang kedua, sholat sendiri. Imam dan sholat sendiri. Tidak disebutkan masbuk kan? Tidak disebutkan. Ya. Dan sudah kita jelaskan penjelasannya. Tidak akan gugur sutrah ini sampai kapanpun. Selama dia 2 ini, dia menjadi imam atau dia sholat sendiri, maka apa? Tetap selama-lamanya hukumnya wajib. Dia sholat sekarang, dia tidak pakai sutra, nggak akan gugur kewajiban sutra itu meskipun dia sudah mulai sholat. Bidalil, dengan dalil perbuatan Umar tadi, ketika ada yang sholat tidak pakai sutra, didorong maju ke sutra. Mungkin kalau kita kan kaget orang, apalagi belum paham apa sunnah. Ada juga tidak paham, kenapa tidak ada sutra seperti ini, ditaruhkan dia kotak impak di depannya. Akhirnya begitu sholat langsung keluar fulus. Dikira disuruh berimpak dia. Baik, ini sikap yang pertama. Jadi larangan menunjukkan apa? Harus ya. Larangan ini menunjukkan apa? Segera kemudian terus menerus. Yang kedua kaidahnya, an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan hukum asalnya adalah haram. Larangan hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memalingkan dari haram menuju makruh. Tapi ingat, namanya makruh ini ya tetap tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh minal karahah. Masuk. Ini ada jalan nih. Sebelah sini. Kanan kan? Bau kan? Ini bau sini ya. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Sekali lagi yang kedua, atau ulangin kaidah yang pertama apa? Larangan itu sifatnya, tuntutannya segera dan terus menerus. Yang kedua, larangan itu hukum asalnya haram kecuali ada dalil yang memalingkan dari haram menuju makruh. Kita dengar dulu apa definisi para ulama kita ini para jamaah. Haram ma talaba syari'u fi'lahu talaban ma talaba syari'u tarkahu talaban jaziman. Segala sesuatu yang dituntut oleh syariat kita meninggalkannya dengan harus. Sifatnya apa? Harus. Ndek kanggo ndek, wah
Tidak boleh enggak, harus. Makruh ma talaba syari'u tarkahu talaban ghaira jazim. Seluruh permintaan syariat meninggalkan sesuatu tetapi tidak harus, namun disuruh meninggalkannya. Itu dikatakan apa? Makruh. Hasilnya, baru hasilnya, haram itu apa? Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Siapa mengerjakannya dikasih hukuman. Tapi begitu disebut dengan makruh, la yu'aqabu ala fi'lihi, tidak dikasih hukuman yang mengerjakannya. Baik, kita dengar sekarang contoh. Menyambung puasa. Puasa apa namanya? Yos? Ada mirip-miripnya Yos. Hari? Nggak tahu? Mohli. Puasa apa namanya? Yang nyambung maghrib terus sampai sahur. Pak Talib? Apa? Puasa wisol. Puasa apa? Wisol. Nabi bersabda, la tuwasilu, jangan nyambung puasa. Ternyata Nabi menyambung puasa. Ya, ulama salaf banyak menyambung puasa, padahal mereka tahu terlarang. Kenapa? Karena minimal hukumnya menyambung itu makruh. Menyambung itu makruh. Kenapa? Karena ada dalil. Apa dalilnya? Praktik Nabi. Nah, maka dalam hal ini tentu yang kita ambil adalah apa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan. Karena dengan ucapan lebih kuat ketimbang perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ada khususiat. Apa khususiat Nabi? Nabi itu 2 kali 24 jam bisa para jamaah. Sampai pernah Nabi mengancam sahabatnya, ya, coba aku tidak kasihan, kata Nabi, aku tambah lagi sehari lagi, kata. Nah, jadi praktik Nabi nyambung. Kenapa? Karena Nabi punya khususiat. Apa khususiat Nabi? Innama at'amani rabbi wasaqani. Aku itu meskipun tidur, meskipun tidak berbuka, yang kasih makan dan minum itu Allah. Nah, kalau kita, ya, Allah kasih saya makan, betul Allah kasih makan, tetapi kita ini harus mengikuti proses. Apa prosesnya supaya kenyang? Ya makan. Bagaimana prosesnya supaya kenyang? Tambah minuman. Ini sudah ditakdirkan seperti itu. Nabi itu keluar dari kaidah ini para jemaah. Itu namanya khususiyat. Sama dengan Nabi, sholat hadap depan kiblat. Meskipun sholat hadap kiblat depan, Nabi tetap bisa melihat yang di belakang. Kenapa? Khususiyat. Bukan Nabi itu 4 matanya. Julu 2, mudi 2. Ya. Enggak, ini namanya khususiat. Bukan juga Nabi menggunakan indera ke-6, bukan. Baik. Nah, ini contoh para hadirin bahwasanya hukum asal larangan itu haram kecuali ada dalil yang memalingkan dari haram turun derajatnya menjadi apa? Makruh. Salah satunya apa? Puasa wisol. Baik. Apa dalil para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala tentang hukum asal larangan ini adalah haram? Banyak sekali. Satu, kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali. Wa'budullaha, ini nomor 1 sudah nih. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lain larangan-larangan yang lain. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi atau apa kata Allah azza wa jalla? Wala taqrabu az-zina.
Lain juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabul khamr, jangan minum khamr, fa innahu miftah kulli syarr, dia kunci dari segala keburukan. Nanti akan datang para hadirin. Larangan-larangan ini semuanya hukum asalnya adalah apa? Haram. Dan tidak ada dalil yang memalingkan kepada makruh kecuali yang tadi dan beberapa yang lainnya. Kemudian juga contoh lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan minum di bejana emas dan perak. Enggak ada dalil yang memalingkan dari haram menuju apa? Makruh. Adapun penggunaan seperti laki-laki boleh menggunakan cincin apa? Perak. Besi laki perempuan tidak boleh. Perempuan boleh pakai apa? Perak boleh. Emas juga lebih boleh. Sutra juga apa? Boleh. Adapun kita laki-laki, emas tidak boleh. Sutra lebih dari 2 jari atau 3 atau 2 jari itu adalah hukumnya haram. Hukum asal larangan itu hukumnya haram sampai ada dalil yang memindahkan dari haram menuju apa? Makruh. Baik. Yang ketiga, kaidahnya. An-nahyu yaqtadil fasad. Setiap yang dilarang itu berarti larangan itu menunjukkan perbuatan yang rusak, atau yang dilarang itu menunjukkan perbuatan yang rusak. Dan ini menurut mayoritas para ulama. Contoh, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan bagian atau yang bukan dari agama, yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ditolak. Berarti apa? Apapun amalan ibadah yang disandarkan kepada agama tapi tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu batil. Amalan itu apa? Batil. Dan yang lainnya dari contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, barulah kita mulai sebutkan. Setelah kita tahu 3 kaidah dalam setiap larangan, pertama, segera tinggalkan dan hukumnya terus menerus. Yang kedua, hukum asal larangan haram kecuali ada dalil yang memalingkan dari haram menuju makruh. Yang ketiga, hukum setiap dari yang terlarang itu rusak. Baik, kita ambil contohnya sekarang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tattakhidhu syai'an fihi ar-ruhu gharada atau fihi ar-ruha gharada. Jangan menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak. Tentu bukan maksud untuk dimakan. Contoh, tetes bedil ini. Kita mau tes ini mana yang imam tukang panah apa semuanya nih. Nah, dites burung ini apa? Ya, sekedar dites udah dibuang. Enggak boleh. Kalau mau ditembak, bismillah, Allahu Akbar, yang halal ditembak, makan dia. Tetapi untuk uji coba tidak boleh. Beda halnya yang diuji cobakan itu memang disuruh membunuhnya. Mana dia? Anjing hitam. Nah, ini boleh kalau ini. Nah, ini sasaran tembak sekaligus uji coba. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena Nabi suruh kita untuk membunuhnya. Contoh lain, begang. Ya, tikus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khamsun yuqtalna fil hilli wal haram.
ada 5 hewan boleh dibunuh tanah halal maupun di tanah haram. 1, al-ghurab, burung gagak. Haji. Burung gagak boleh dibunuh? Boleh. Ternyata para jamaah, ya, di antara bentuk kefasikannya disebut fawasiq oleh Nabi. Ya, kalau nggak salah ini pernah saya tonton di National Geographic. Apa ternyata kalau ada kebakaran, dia yang paling hebat memindahkan api itu para jemaah. Maka cocok Nabi mengatakan 5 binatang fasik boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Pertama apa? Gagak. Yang kedua wal hid'ah, burung elang. Bahasa Timur sambor kan? Burung elang. Yang ketiga al-fa'rah, tikus. Yang keempat al-aqrab, kala jengking, teledu. Yang kelima al-hayyah, ular. Nah, kalau ini boleh dijadikan apa? Sasaran tembak. Nah, sekarang selain dari yang dibolehkan ini, berarti ya hukum asal larangan ini adalah apa? Haram. Dan andai kata kita lakukan berarti kita kena dosa. Contoh yang kedua. Naha an yutanaffasa fil ina aw yumfakha fihi. Hadits riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang atau melarang bernapas di dalam bejana atau meniup. Nah, enggak boleh para jamaah. Ya, misalkan ini saya tutup dulu ya. Enggak boleh ditiup karena dia panas. Ini biasa ini. Karena apa? Kalau dia panas dimakan langsung, masak jadi mahak. Mahak. Kenapa dia kepanasan? Nah, Nabi melarang para jamaah untuk meniup. Bagaimana kalau kipas angin? Enggak apa-apa. Atau ada AC kencang ini, pakai saja. Langsung taruh di depan AC-nya. Karena AC-nya yang niup, bukan kita. Nah, kalau ini boleh. Bukan kahilah, ini bukan hilah kalau ini. Karena dilarang oleh Nabi itu kita. Kalau dikipas bagaimana? Boleh. Yang tidak boleh itu dengan apa? Mulut kita. Ya, Nabi melarang kita untuk meniup. Demikian juga bernapas. Itu sebabnya Nabi sunnahnya minum itu 3 kali napas. Bismillah. Kan biasa kita tarik napas. Jangan. Don angka 11 turun tayak kemarin. Nah, larangan ini hukum asalnya berarti apa? Haram. Dan kalau kita perbuat, ini perbuatan yang rusak. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan makanan yang panas-panas ini hindari para jamaah. Apa kata Nabi? Aktsarut ta'ami barakatan ma dhahaba fawruhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang paling banyak barokahnya kalau sudah hilang asapnya. Kaus. Nah, seperti radiator itu. Ya, nasi baru di sendok turun dari apa? Kompor, bagaimana? Ini kurang berkah nih dimakan ini. Nah, kalau sudah hilang baru banyak barokahnya. Baik. Contoh lain. Nabi SAW bersabda dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi." Ketika orang bangkit dari tidur, terutama tidur malam. Fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu 3 marrat. Jangan langsung masukkan tangan ke dalam bejana. Kalau dulu kan pakai bejana atau ada pakai bak. Jangan langsung masukin. Sekarang kan keran, hatta keran para jamaah. Jangan buka langsung wudu, ndak, cuci dulu. Hatta yaghsilaha 3 sampai dibilas berapa kali? 3. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana menginap tangannya semalam. Kalau kita lakukan
langsung bangun tidur, cuci langsung wudu, kita sudah jatuh dalam larangan. Dan perbuatan kita ini hukumnya haram. Dan terjadi para hadirin di zaman dahulu, dia itu mengatakan apa? Oh, saya tahu tangan saya di mana. Ya, ngapain saya harus cuci tangan? Subhanallah, besok malamnya ternyata Allah punya kuasa masuk ke duburnya tangannya sampai ke sikunya. Tidak bisa kita lawan sunnah Nabi itu para jemaah. Tidak bisa kita lawan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? La ta'kulu La ta'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri. Baik, jangan makan. Larangan apa tidak? Hukum asal larangan itu haram, dan apa yang kita perbuat melakukan larangan itu adalah rusak perbuatan kita kalau babnya ibadah. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi tegur makan dengan tangan apa? Kanan. Di orang ini makan dengan tangan kiri. Apa katanya? Aku tidak mampu. Langsung Nabi mendoakannya, mudah-mudahan beneran kamu tidak mampu. Ternyata langsung stroke seketika. Ini bahayanya kalau apa? Melawan larangan. Ambil contoh, sudah kita sebutkan di Masjid Aisyah tentang mendahului apa? Imam, bangkit ruku, turun sujud, bangkit sujud. Nah, kisah ya yang disebutkan tentang gurunya Ibnu Hajar, ternyata ya, karena Nabi mengatakan an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah robah kepala seseorang menjadi kepala apa? Keledai. Mana nama keledai ya? Paling gampang jaran, kuda. Berubah. Baik. Ditanya apa sebabnya? Kuntu astab'id, katanya. Aku menganggap enggak mungkin. Apa iya masa berubah kepala kita menjadi kepala keledai gara-gara melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terjadi. Maka urusan larangan ini kalau sudah sampai bahaya kalau melanggar ini para jamaah. Taruhannya nyawa kita, dan lebih fatal itu hidayah pada diri kita. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, kita diberikan kesempatan dan kesehatan terus oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa berbagi, saling mengingatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Kenapa nih? Mati deh nih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wala asyhadu. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على Anak buah YouTube nih. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya berobat sakit kulit dengan arak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaan fi ma harrama 'alaikum." Allah azza wa jalla tidak menjadikan kesembuhan pada barang yang diharamkan. Kemudian juga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Su'ila anil khamri yuj'al lid-dawa au fid-dawa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya hukum arak jadi obat. Apa kata Nabi? Innahu laisa bidawa wa innama huwa da. Dia bukan obat tetapi dia adalah penyakit. Wallahu taala ala wa ala. Bagaimana main bola semisalnya di tengah jalan sehingga mengganggu? Ya enggak boleh. Ini zalim. Ya. Kenapa? Nabi mengatakan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya, itu adalah apa? Cabang dari cabang iman. Kalau membuatkan orang gangguan di jalan raya, ini cabang apa ini? Cabang dari cabang kekufuran. Nah, ini hati-hati ini. Wallahu taala ala wa alam.
Bagaimana seharusnya kami suami istri dalam baca Al-Quran, bareng atau gantian? Mau gantian tidak ada masalah, mau bareng juga, tetapi tidak boleh perlombaan. Suaminya besar suaranya, istri nggak mau kalah, sida doang belean, aku ndak. Oh nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah ada hadis menganjurkan kalau sudah selesai wirid untuk bersalaman kepada jamaah? Enggak ada sama sekali para jamaah. Berjabat tangan itu adalah kalau ketemu atau waktu berpisah, itu yang ada. Ya. Saya tanya kenapa kalau sholat zuhur dan asar imam tidak bersuara besar? Karena memang datang dari sononya. Ya. Itu cara Nabi, ya sudah ikuti, jangan kenapa. Nah, ingat, terhadap hukum Allah jangan bilang apa? Seharusnya apa dalil? Apa kata para ulama kita? 2 hal yang wajib dijauhi. 5 ya, dalam masalah takdir. Kenapa? Wa kaifa fis sifat, dan bagaimana dalam masalah sifat. Allah sudah tetapkan seperti itu, sholat siang itu sir, ya sudah, diam aja sudah, terima. Jangan mengatakan kenapa, karena kalau kenapa ini bentuk i'tirad, bentuk pembangkangan kita. Tapi kalau apa hikmahnya, bolehlah. Ya, apa hikmahnya? Jadi urusan beragama ini para jamaah hatta bertanya pun diajar kita. Apa hikmahnya? Disebut oleh para ulama kita beberapa hikmah, di antaranya siang itu orang kerja, pikirannya banyak kacau, apalagi orang Arab kan. Jangan-jangan nanti pas dia sholat kalau bahasa jahar, jangan-jangan apa? Yang dikerjakan dibaca. Yang dikerjakan apa? Dibaca. Ya, maka apa? Karena banyak kesibukan, otaknya perlu untuk perhatian. Bagaimana perhatiannya? Maka dengan dia baca sendiri dengan suara sir. Mengapa malam hari itu? Ya, suaranya jahar. Sudah tidak ada kesibukan, perlu diperdengari Al-Quran. Lah, kan Jumat siang hari, Idul Fitri, Idul Adha siang hari, kok jahar? Ada hikmahnya. Apa? Waktu Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, orang ramai, orang banyak, perlu diperdengari mereka Al-Quran. Ini diantara hikmah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah dayuth itu termasuk syirik? Ya tidaklah. Dayuth itu dayuth. Ini adalah hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun sekecil sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Bagaimana kalau di masjid itu bantuan jamaah? Ini sudah bertanya ini berkali-kali ini. Ya, baik. Bagaimana cara menasihati keluarga kita kalau yang mereka lakukan adalah kesyirikan? Kasih ilmu. Ya, saya nggak bisa, nggak punya ilmu. Ajak dia menuntut ilmu. Sarana banyak sekarang. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana hukumnya mengambil makanan tersisa bekas makanan orang dengan alasan mubazir? Syukron. Kita katakan kalau memang terjadi seperti itu boleh. Kenapa? Jangan sampai jangan-jangan di sana tempat barokahnya. Maka Nabi SAW bimbing kita tidak boleh ada yang jatuh. Ada jatuh ambil, singkirkan kotorannya. Jangan biarkan untuk siapa? Setan. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya setannya orang beriman itu sengsara. Apa? Sengsara. Habis apa? Masuk rumah, bismillah, assalamualaikum. Ndot leluah. Musim hujan kan bu, ya basah setan ini. Kita makan bismillah. Kurus dia. Ya. Demikian kalau kita lupa, begitu ingat bismillah fi awalihi wa akhirihi, langsung muntah diengkok ya. Maka memang orang beriman itu sengsara setannya para jamaah. Alhamdulillah. Ya, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah ada yang namanya ketemu kan siapa? Akhirnya pertu nih. Pertu tok. Angkah wah. Nggak ada ini keyakinan syirik ini para jamaah. Ya, ketemu dengan siapa? Oh, ketemu kan cepapuna.
Dari mana dia ketemu sama papunya? Dong kalau ketemu bahagia bukan sakit. Kan nggak masuk akal nih para jemaah. Bedaya tahu kaca papu baru mana? Teman nggak tia. Ini ketemu, kenapa? Oh, sakit tian, sakit ya rata-rata ketemu tuh sakit apa? Sakit perut para jemaah. Ketemu katanya. Alhamdulillah kalau ngaji tauhid hilang ketemunya sudah. Ya kenapa? Orang mati nggak bakalan bangun. Ya nanti hari kiamat baru dia bangun. Allah taala alam. Baik. Punya tetangga dukun, bolehkah kita saling mengunjungi dalam rangka untuk tanasus, saling menasihati? Tidak ada masalah. Allah taala alam. Bolehkah mengambil buah yang jatuh di pekarangan di rumah kita? Ya enggak boleh. Kita harus minta izin kepada yang punya. Allah taala alam. Saya sewa bangunan dan tanah yang digunakan buat usaha. Ada orang datang numpang kontrak. Bolehkah saya ambil biaya dari tumpangan tersebut karena kios dan bangunan saya rehab pakai uang pribadi termasuk listrik bawa sendiri? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Kita sewa tempat semuanya, lantas orang menyewa kepada kita juga tidak ada masalah. Asal ketika kita menyewakan itu tidak boleh lebih dari kadar yang kita perlukan. Contoh, sewa mobil, truk atau dam, ya, untuk mengangkut batu bata. Ukurannya ini adalah sekian ton. Ya, tidak boleh lebih mudarat dari apa yang kita lakukan. Ya, misalkan kalau kita hanya 2 ton dikasih dia 10 ton, nggak boleh kalau seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa boleh kita berpikir yakin bahwa setiap ibadah yang kita lakukan jika dilakukan karena Allah akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat? Harus berkeyakinan seperti itu. Tidak ada satu perintah dari Allah melainkan pasti manfaat dunia, manfaat akhirat. Sebut apa saja para jamaah. Ya, Allah taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, saya pecandu rokok berat. Bagaimana cara untuk menghilangkan candu rokok itu, Ustaz? Pertama, punya tekad meninggalkannya. Kemudian berdoa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari maksiat. Kemudian di samping itu terapi. Apa terapinya? Banyak-banyak minum kelapa. Kemudian yang kedua, jangan mendekat dengan ashab, kawan. Itu kunci utama para jamaah. Karena kalau orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, kawan itu akan saling menari. Wallahu taala a'lam. Bolehkah laki-laki memakai cincin suasa? Apa suasa? Tembaga? Mas? Kalau ada campuran emas, hukumnya tetap tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Saya pernah ditindik telinga. Apakah saya berdosa bisa diampuni? Jangankan tindik telinga, berbuat dosa paling besar pun diampuni. Asal benar-benar mau taubat. Wallahu taala a'lam. Saya tidak sholat berjamaah di masjid karena banyak dari Ibu Atun Wonosobo. Tidak sholat berjamaah karena di masjid banyak perbuatan bid'ahnya. Saya sholat di rumah. Pertama kita akan perempuan. Memang perempuan itu lebih afdal di mana? Di rumah. Siapa nyuruh dia ke masjid? Masjid Nabawi saja para jamaah masih lebih afdal di rumah daripada Masjid Nabawi untuk perempuan. Nabi bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah termasuk perbuatan zalim orang-orang suka nyuruh orang lain? Ya, tidak zalim. Tetapi apa? Ya, kita katakan ini kalau kita saling bantu-membantu, ini betul apa? Ta'awun, tolong menolong. Wallahu ta'ala a'lam. Terkena sihir cukup lama, sudah lama berobat, tapi Allah belum menyembuhkan. Apakah kalau saya mati dalam kantor sihir, apakah mati syahid? Kalau bersabar. Kalau apa kasusnya? Ini dibawakan dalam Riyadhus Shalihin. Seorang wanita yang hitam, ya, dia ini tusra, kerasukan. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini kerasukan. Doakan aku agar Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah.
Kalau engkau mau, engkau bersabar, engkau dapat surga. Ya. Kalau engkau mau, engkau bersabar, tidak usah aku doakan, engkau dapat surga. Oh ya Rasulullah, kata wanita ini, tidak usah didoakan sudah katanya. Biar saya sabar saja sudah. Supaya saya dapat surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Ada orang punya uang, meminjamkan uang ke masyarakat melalui petugas bank, tapi tidak berbunga sepersen pun. Apakah sistem ini termasuk riba? Tujuannya supaya mau melunasi utang. Lah kalau tidak ada persentasenya bukan riba namanya. Bagus. Ya, dan bila perlu apa? Ya, waktu nagih yang kesulitan pemutihan. Yang ada kelapangan rezeki. Tidak ada sekarang, tidak apa-apa berapa bulan lagi. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, orang sebelum kita tidak pernah berbuat baik sama sekali. Hanya saja senang mengutangi orang. Dia kasih tahu budaknya, hamba sahayanya. Kalau sekarang debt kolektornya. Ya, yang susah bayar, maafkan sudah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita katanya. Yang bisa bayar ya kasih kemudahan juga. Nggak bisa hari ini ya kasih kapan saja. Subhanallah, apa kata Allah? Aku lebih berhak memaafkan katanya. Aku maafkan orang ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita sudah belajar baca Quran, di dalam salat membaca salah makhrajnya. Apakah salat kita diterima? Diterima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tangan kanan sakit hingga untuk makan susah sampai ke mulut. Wudu juga bisa sampai muka dengan telinga. Enggak bisa sampai telinga dan muka. Selama 2 bulan saya pakai tangan kiri wudunya, bagaimana? Kalau ini sih namanya apa? Darurat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Rimbo Bujang bertanya, apa boleh Ustadz memajang ayat-ayat Quran seperti ayat kursi lafaz Allah di dinding? Quran itu bukan dipajang. Quran itu diamalkan, bukan dipajang jadi hiasan. Nah, inilah dia zaman sekarang. Yang lebih parah lagi bukan hiasan, jadi azimat. Ada itu ayat kursi yang seperti Syekh itu loh. Ya, dibuat duduk seperti apa? Syekh, ditaruh apa? Di pintu. Katanya apa? Untuk jaga tusela. Tidak ada itu, Allah ta'ala ala wa ala. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah sampaikah atau makbul doa anak untuk orang tua yang tidak sholat? Lah ini berat ini. Kalau tidak sholat ini berat nih para jemaah. Karena sholat ini pembeda antara Islam dengan tidak Islam. Ya, wallahu ta'ala ala wa ala. Minjam uang terus kita minta dia untuk gade motornya. Kita tukeran pakai caranya. Dia pakai motor kita pakai motor dia. Ini tambah jelimet. Kenapa? Karena Nabi SAW ya menjelaskan, tapi hadisnya dhaif para jamaah. Namun ini kaidah para ulama didukung dengan riwayat yang lain. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Utang yang diambil manfaatnya itu riba. Ya, misal sekarang saya mau pinjam uang, berapa? 1 juta. Oh, saya nggak punya sekarang. Ya, tapi saya akan ambilkan di ATM. Sekarang bonceng saya. Riba ini para jamaah. Kenapa? Utang kita balik, kita dapat manfaat motornya. Hanya 2 yang boleh dimanfaatin. Al-dhahru yurkab binafaqatihi. Dia punya kuda, punya sapi, punya keledai, itu jadi jaminan, kita tunggangi. Saat kita menunggangi, kita ngasih makan. Kalau kita tidak tunggangi, hanya ditaruh di rumah kita, yang punya kasih dia makan. Yang kedua, kambing, unta, sapi yang sedang punya air susu. Di saat kita ambil air susunya, kita yang ngasih dia makan. Di saat tidak diambil air susunya, yang punya kasih dia makan. Udah itu saja, tidak bisa dikias kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Saya kira demikian para jemaah pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam Selasa kita mulai di Aisyah insyaallah taala normal.